你好，我们的朋友，我在这里讲话跟 pelopor generasi ikan，所以我们一起吃鱼。Ikan segar Indonesia. Selamat datang di Ikan Segar Indonesia, podcast generasi ikan Indonesia. Langsung dari utara Jakarta, di mana lahirnya generasi ikan Indonesia. Sudah ada Miss Tiarenyo, ya. Ini adalah Sekretaris Pusat Perhimpunan Pelajar Indonesia Internasional Dunia. Selamat datang Halo Om. Tiarenyo. Iya Om, halo. Panggil Om ya. Ya ini cuman beda bulan doang. Masa panggil Om ya? Jadi panggilnya gimana nih? Panggil Abang aja. Abang, Biar oke. biar lebih gimana gitu. Oke, ni hao Bang. Hao. Nina. Ni hao, wohan hao, wohan hao. Nina. Di China li. Wo cai zeli, wo Oh, cai Cai Seli. Jadi ini generasi ikan Indonesia, ini kita kedatangan tamu seseorang yang berkiprah di internasional ya. Ini juga baru lulus dari universitas di Taiwan. Di Taiwan Om. Ambil jurusan apa? Ambil jurusan international business. International business. International business itu belajar apa gimana ya? Berarti belajarnya tuh kayak bisnis pada umumnya, tapi lebih belajar ekspor dan impor juga gimana polisinya. Kalau misalkan ekspor itu misalkan ada perjanjiannya tuh kayak gimana sih antara buyer sama seller gitu, mana yang harus dibayar dari port dan segala macamnya gitu-gitu Om. Oh, jadi international business. Lebih international business. Jadi berapa lama kuliahnya? 4 tahun 4 tahun. Itu lokasinya di mana nih? Taiwan pernah nggak ya gue ya? di Taipei, di ibu kotanya. Di Taipei. Di Taipei, Di ibu kota Taipei. Jadi Taiwan, Taipei. Jadi Mandarin dong. Mandarin. Makanya generasi ikan ya. Dari awal kita udah ngomongnya bahasa Mandarin. Iya. Sama bisa bahasa Mandarin. Jadi kalau misalnya kuliahnya itu jadi ini pernah jadi sekretaris pusat Perhimpunan Pelajar Indonesia di dunia. Iya, sedunia. Jadi generasi ikan ini adalah seseorang yang baru selesai yang menjabat ya. Iya, baru selesai menjabat. Jadi ini forum-forumnya internasional. Forumnya internasional karena memang beranggotakan kan mahasiswa Indonesia yang di luar negeri, seluruh dunia. Jadi Seluruh mencakup 3 kawasan. Oke. Asia, Oseania, Amerika, Eropa, Timur Tengah, Afrika. Oh gitu. Itu total waktu zaman aku, maksudnya waktu tahun kemarin zaman aku menjabat tuh masih 57 negara. 57 Sekarang negara. udah Orang-orang nambah. pelajar Indonesia ada di 57 negara. Iya, Kamu salah satunya di Taiwan. aku salah satunya di Taiwan. Jadi tiap hari udah mimpinya bahasa Mandarin. Enggak juga sih Om. Saya bisa Mandarin. Ni hao, nah seperti itu. Efse gitu ya. EFSA, itu ya EFSA udah kelihatan banget ya umurnya ya. Jadi itu bagaimana sih prosesnya kalau misalnya di dunia itu apa sih yang dikerjain dari PPI dunia itu? Kebetulan aku menjabatnya kan di Sekretaris Pusat Festival Luar Negeri. Jadi itu pusat yang aku jabati itu adalah pusat di mana aku ngumpulin informasi beasiswa di 57 negara. Jadi beasiswa di 57 negara. Jadi kita ngumpulin database-nya, setiap bulan kita juga kasih informasi ke teman-teman di Indonesia yang butuh beasiswa. Jadi kita yang ngumpulin gitu data-datanya. Jadi kalau misalnya ada orang nanya, datangnya ke pusat kita gitu, ke divisi kita. Oh, jadi begitu. Jadi pemerintah Indonesia nih Iya. yang kasih dana beasiswa. Enggak, pemerintah dari negara-negaranya. Oh, dari negara-negaranya. Jadi kayak misalkan di Amerika ya kita cari tahu di Amerika tuh ada beasiswa apa aja sih gitu dan gimana daftarnya kayak gitu. Jadi kita ngumpulin database. Jadi generasi ikan jadi bisa juga ya. Kalau generasi Bisa. ikan Indonesia juga bisa. Saya juga mau tuh. Kalau misalnya jadi pedagang ikan jadi dapat beasiswa ya karena Iya. bisa lihat belajar di ini. Nah, itu event-event internasional. Eventnya juga internasional. Jadi pernah tahu juga katanya Tiare juga pernah mewakilkan negara Ukraina ya. Itu gimana Iya. sih ceritanya? Kenapa nggak negara Indonesia sih? Jadi ceritanya pas itu aku join sama namanya Asia Youth International Model United Nations. Jadi itu kita semacam kayak kita mencoba caranya PBB dalam menyelesaikan masalah dunia gitu misalkan. Kan mereka suka tuh rapat-rapat kayak misalkan lagi ngurusin global
climate change gitu-gitu kan pasti mereka ngadain rapat dan diikuti sama delegasi-delegasi negara. Nah, untuk daftar acara itu justru kita dapat negara delegasinya itu semua undian gitu. Oh, undian. Jadi Kirain aku kamu nggak kedapetannya mau bela Indonesia. enggak, aku justru milihnya Indonesia, Singapura, Malaysia gitu kan yang gampang-gampang udah ngerti gitu politiknya. Cuman akhirnya dapatnya Ukraina jadinya harus belajar lagi gitu. Jadi di Taiwan 4 tahun nih. Di Taiwan 4 tahun. Teman-temannya masih banyak Taiwan. Banyak, Kan masih banyak. pasti pergaulannya internasional. Jadi kalau misalnya di Taiwan boleh sapa temennya di Taiwan dari podcast generasi ikan nih. Jadi boleh sapa temennya yang ada di Taiwan nih, denger ya generasi ikan. Kita lihat nih, kita tes dia bisa nggak Mandarin. Aduh. Saya emang bisa dikit-dikit nih hao aja mbak. 你好，我们的朋友，我在这里讲话跟 pelopor generasi ikan，所以我们一起吃鱼。Aku bilang kayak kita sama-sama makan ikan gitu. Jadi kalau misalnya teman tuh pengiau. Ya, Nah. 朋友。 Pengiau, pengiau ya. Jadi bapaknya ketawa-ketawa aja. Jadi kalau misalnya kuliah di sana, kangen gak sih sama orang tua? Kangen sih pastinya. Nah, jadi kangen di sana. Terus kalau di sana makannya apa? Ikan jarang. Ikan jarang. Jadi kalau misalnya ini tuh di sini tuh ikan itu apa namanya? Yang kamu tahu ikan itu bagaimana sih? Ikan itu kayak gimana ya? Jadi bedanya nih kalau misalnya makan, apa kamu memang jarang makan ikan? Kalau misalkan di Indonesia aku lumayan sering makan ikan karena memang keluarga aku juga suka makan ikan gitu. Cuman karena di sana jarang karena daging itu biasa lebih murah dibanding seafood ya. Dibanding ikan gitu. Jadi udah lulus kuliah, jadi kalau udah bisa bicara di forum-forum internasional, berarti kedepannya juga mau ke internasional juga dong. Ada rencana? Mungkin ada kuliah lagi. Oh iya, rencananya sih mau kuliah lagi sih. Baru rencana. Jadi ada, kalau di dunia itu isu-isunya apa sih kalau perhimpunan pelajar itu tuh ngebahasnya? Kalau di dunia saya nggak tahu nih, kalau di sini emang saya cuman ikan doang sih. Urusannya ikan kembung, ikan kakap ataupun bagaimana. Kalau di PPI dunia itu kita lebih bahasnya justru isu-isu yang ada di Indonesia tapi dari perspektif mahasiswa Indonesia di luar gitu. Oh gitu. Jadi kayak misalkan kayak kemarin yang lagi hotnya kan Omnibus Law. Nah itu PPI dunia juga mengeluarkan sikap nih sebagai mahasiswa luar negeri di Indonesia, mereka menanggapinya kayak gimana kayak dari gitu. 57 negara. Jadi kayak untuk mengeluarkan suatu sikap aja harus melakukan kajian juga kan teman-teman yang lain. Jadi kita ngelakuin kajian apa sih sebenarnya yang diributin kayak gitu-gitu. Gitu sih Om. Jadi kalau misalnya ini kita Indonesia di mata dunia ya, seperti itu ya forum-forum. Kemarin juga ada lihat nih foto-foto Tiare sama Pak Dino ya, Pak Dino Jalal. Ada foto juga sama Bang Sandi ya, Sandi Uno. Jadi itu apa sih, acara apa sih? Kalau yang Pak Dino itu aku karena join juga di Indonesia Diaspora Network. Itu komunitas orang-orang Indonesia yang di luar, jadi nggak cuma mahasiswa tapi semua elemen masyarakat gitu yang ada di luar, termasuk kayak misalkan teman-teman yang bekerja di sana dan segala macam. Jadi itu, teman saya ada yang tinggal di Houston, itu juga masuk ke itu diaspora. Ada diaspora, misalkan diaspora Amerika itu ada, diaspora Australia itu ada gitu. Sama KBRI gitu. Iya, pasti mereka kerja sama KBRI sih. Nah terus pas itu kebetulan Pak Dino yang menginisiasi komunitas ini, dia datang ke Taiwan. Oh, Pak Dino yang menginisiasi? Iya, Pak Dino menginisiasikan waktu pas dia menjabat jadi dubes di Amerika. Iya, gitu. Kan kemarin juga ada tuh di UN ya, orang Indonesia yang berbicara banyak, diplomat Indonesia. Tiare mau ke arah sana nantinya. Mau sih. Amin, ya, mudah-mudahan ya. Jadi generasi ikan ini ada sekilas ya tentang jadi kamu tahu nih bahwa di Indonesia ada sekretaris PPI. Jadi ini Tiarenyo masih kemarin balik ya, baru lulus, nanti mau lanjut lagi mungkin ya, lanjut lagi seperti itu. Nah, udah internasional nih. Kita terima kasih nih
Tiare mau main ke sini ke pasar Iya. ikan. Tadi udah lihat pasar ikan ya. Udah diajakin muter-muter. Tapi baru tahu nih gedungnya nih. Baru tahu, ya pasar heeh. ikan modern Muara Baru ini pasar ikan modern, one stop shopping semuanya. Dan ini terbesar se Asia Tenggara. Oh, gitu. Katanya seperti itu ya. Karena ini besar sekali pasar ikan modern yang terbesar. Terbesar. Jadi kalau misalnya kita ini adalah memang pembentukan generasi ikan. Pernah dengar nggak sih generasi ikan? Nggak pernah, Om. Nggak pernah ya, kesian banget ya generasi ikan. Ya generasi ikan Indonesia adalah memang kita lagi bentuk nih generasi ikan Indonesia, di mana Indonesia kan perairannya besar sekali. Benar. Hasil buminya, hasil Terutama perikanan perikanan. dan kelautannya besar sekali. Nah maunya generasi selanjutnya bahwa kita percaya bahwa besar berdasarkan dari manfaat-manfaat ikan. Makan ikan ya? Makan. Pernah ngolah ikan nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Nah ini dia paling enak nih. Nah paling enak nih kalau misalnya nggak pernah ngelola ikan, pernah motong ikan? Nggak pernah juga. Udah internasional, jadi tinggal masak aja. Tinggal makan. Terima jadi. Nah Terima terima jadi. jadi ya. Coba ya. Iya, boleh. Jadi kita coba potong ikan. Kita coba potong ikan nih Tiare nih yang sudah berbicara di international event tapi belum pernah megang ikan sekalipun. Ikan yang tahu apa aja sih? Paling jam 4 ikan nih, tebakan gua nih. Salmon, Oke. ikan teri, Hmm. ikan kakap, ikan tongkol, ikan kembung, Mm-mm. ikan apa lagi? Ikan gabus, Oke, 6. ikan petek. Ikan petek, pasti baru nyontek nih. Oh, aku suka makan ikan petek. Oh, ikan malah. petek? Iya. Oh ya, digoreng kering ya? Iya, digoreng kering. Terus Terus ikan memang dari mana sih ininya? Papa mama dari mana? papa mama dari lahir besar di Surabaya, tapi keturunannya keturunan Flores, Batak, Madura campuran. Oh, jadi itu memang di Flores makan ikan juga ya? Iya, di orang- Flores mah makan ikan. orang makan ikan semuanya. Jadi tapi di sini baru Tiare ya udah speech, udah misalnya bicara di forum internasional ya arguing mengenai isu-isu apa tuh climate. Brexit. Brexit itu adalah British exit ya. Iya. Bahasnya British exit, omnibus law, terusnya apalagi tadi tuh diaspora, climate exchange. Iya. Kali ini kita bahas ikan ya. Nah, itu kita coba bahas ikan. Ini tadi ikannya juga banyak yang disebutin ya, tapi belum banyak karena kita tahunya ada 100 hampir 200 jenis ikan. Wow. Ya, seperti itu. Nah, kali ini kita coba Tiare untuk potong ikan. Ya, potong ikan, prosesnya bagaimana, ininya bagaimana. Diajarin dulu nggak? Enggak. Ya, enggak ada di sini diajarin orang. Saya aja kadang-kadang motong ikan udah enggak Nggak dipotong tahu. langsung dimakan gitu sama ini ya. Jadi kita akan coba Tiare hanya di podcast Generasi Ikan Tiare mencoba untuk punya experience motong ikan ya. Karena ini berbeda sekali. Silakan diambil di kotak Kotak misterius. Ada ikan di sini. ya. Tahu dong, tebak dulu dong itu ikan apa? Tadi udah disebutin padahal. Apa? Lupa juga. Tongkol, ikan cakalang. Ikan cakalang. Iya. Iya. Oh iya, ikan cakalang. Oke. Oke, Silakan. makasih. Jadi aku motong sendiri. Sorry. Iya, enggak ada dipandu. Enggak dipandu. Nggak boleh call a friend. Enggak boleh kalau friend 50-50 enggak boleh. Dan coba jelasinnya ini saya maunya jelasinnya pakai Mandarin ya. Waduh. Ya, jadi ini apa? Saya mau meniau. Suku Cientau. Oke, dilepas dulu. Satu aja kan ya, Om? Satu boleh. Ini saya. Ya. Ini dulu biasanya kan kalau kayak mukbang beginian dulu. Nah, ini Oh, iya. ikannya. Ini. Ikan cakalang. Gini ya. Ya, ini ikan cakalang. Ini ikan cakalang namanya. Ini menjelaskannya pakai Mandarin nih generasi ikan, benar-benar ya. Soy. Potong kepala dulu kan? Iya. Terserah. Oh, saya mau tahu karena ini versinya beda-beda. Potong kepala. Aduh. Tajam.
Ini aku diketawain juri master chef ini. Jadi, jadi memang Mana ini? kita udah emang terlalu serius membahas tentang Brexit, climate Itu change. Kita lagi potong ikan cakalang tiarenyo. Gak bisa loh, salah deh kayaknya. Aduh, Aduh. aku tuh cuma bisa makan doang guys. Makanya. Gak bisa loh, ini bener gak sih caranya? Ini baru versi baru ya, generasi ikan, potong ikan dari kepalanya dulu. Oh iya, harusnya Ronald piring dah. harusnya bukan kepala dulu emangnya. Itu bebas Oh kalau orang iya. mau masaknya. Terus gimana dong? Ya, kita potong-potong. Heeh. Hah? Jadi kalau yang bener gimana Om? Itu mah bebas ya. Kalau misalnya orang mau potongnya, Biasa kalau di pasar-pasar? kalau di pasar-pasar juga bebas. Ada versinya masing-masing. Kalau versi tiarenya seperti ini, diyakinin potong ikannya seperti ini ya boleh-boleh aja. Oh iya. Jadi terus abis itu? Potong ini ya. Terus Oh ini. pokoknya mau ambil dagingnya. Ini sisiknya di Enggak ada sisik kan ini? Nggak ada sisiknya. Nggak ada clue lah pokoknya. Nggak ada clue di sini. Hah? Aku tuh gak ngerti. Iya. Bagi dua gini. I don't know. Oke. It's up to you. Nggak mungkin. Oh ya. Masa sih? So you clean up the inside the tummy, right? Hah. Nggak mungkin. Ini soalnya Bapaknya mau kasih tahu nih, aku bapaknya. ngikutin papa sih pokoknya. Bapaknya mau kasih tahu. Enggak loh, ini nggak mungkin. Enggak. Gimana dong? Dikeluarin. Oh, dikeluarin dulu. Apanya yang dikeluarin? Apa ini? Ini lucu nih. Apanya yang dikeluarin? Gak tahu. Kan ini kamu juga belum ada tutorial pakai bahasa Mandarin. Ini Oh, kan iya. teman-teman di Taiwan pengen tahu nih, Tiare. Aduh. Dikeluarin. Tisu now. Apanya yang dikeluarin, Pak? Apanya yang dikeluarin, Pak? Pak, apanya yang dikeluarin nih, Pak? Gak ngerti lah aku. Tisu satu lembar aja. 2 lembar. Gak ngerti. Papa ngomong apa, Pak? Bapak ngomong apa, Pak? Ini kan nggak boleh call a friend. Oh, sorry. Jadi ceritanya adalah ini, saya adalah waiter ya, waiter di restoran. Chef, please cook Oh iya. cakalang. Oke, chefnya coba. Iya, potong gini. Bener. Saya nggak bisa bilang benar atau enggak. Oh, emang setiap orang punya cara. Punya caranya masing-masing. Saya nggak berani ngejudge orang itu benar atau enggak. Karena semua orang punya caranya masing-masing. Mantap. Inilah jualan ikan aja ini. Nah, pakai Mandarin. Mandarin. Udah nggak kepikir Mandarin. Udah kakak pikir Mandarin ini tisu. Iya. Om. Gini. Oke. Ini lama nggak apa-apa ya? Ini apanya sih? Itu apa? Ini ikannya segar sekali. Ya Nal, ikan segar ya? Baru masuk ya? Cakalang. Aduh, sayang banget ini kan segar aku yang motong. Ini nggak keputus-putus Om. Teman-teman generasi ikan Indonesia, nggak semua orang. Tapi semua orang bisa beli ikan. Tapi nggak semua orang bisa olah ikan. Nggak Nah, harus itu semuanya dia. bisa olah ikan, tapi paling nggak once in her lifetime. Sebelum jadi bunda nanti jadi mami. Aduh, nggak putus-putus ini. Beneran loh. Nggak apa-apa, sampai pagi juga Ditungguin. saya tungguin. Ini orang saya 24 jam pas hari ikan modern. Beneran woi. Beneran. Nah, oke, dapat satu. Ini hadiahnya Heeh. Tiara bisa makan ikan. Terus wow. Salah ya Om? Enggak, bener. Saya cuma geleng-geleng doang. Geleng-geleng keren. Nah, Sampai udah nggak kepikir ngomong Mandarin loh. udah ini duluan.
Saking asiknya potong ikan. Saking asiknya potong ikan. Ternyata asik ya. Ya. Satu lagi, sisi satu lagi. Ih, ini ketahuan banget nih anak rantau nggak bisa masak. Kalau papanya juga rantau juga ya? Iya. Oh, Papa papa juga. rantau di mana pak papanya? Di Hawaii, Oh, Amerika. Hawaii ya. Saya mau ke Hawaii tuh, Oh, cari ikan. Gimana ini? Susahan ini apa susahan pidato sih? Susahan ini om. Susahan ini pidato. Kalau pidato masih Pidatonya bisa. pidato internasional. Lebih susah ini nih, belum menemukan cara. Bener nggak ya? Duh, yang penting keputus Soalnya aja. ini kan Tiara kan bisnis ya. Iya. Belajarnya bisnis ini, bisnis perikanan juga bagus loh. Iya bener. Mm-mm. Apalagi di Tapi kan nanti Indonesia. pasti bilang, oh nggak harus gue bisa masak ikan, motong ikan, ya nggak Oh nggak harus. juga om. Iya, tapi kan kalau misalnya kayak gini kan pengen lihat dulu isinya. Udah punya cowok belum sih? Belum. Mana generasi ikan belum punya cowok. Ya, jadi internasional nih. Wih, Udah. oke. Kayak stick. Terus Oh, ada ambilin ya. Jadi memang ini tuh ininya tuh apa namanya, versinya beda-beda. Nah, dari yang ada kepala dulu, dari habis itu di jadi harusnya bukan kepala dulu ya om. nggak apa-apa, bebas. Udah sini. Udah. Jadi kepalanya mau itu dimasak gak sih? Kepalanya Kepalanya gimana? masak bisa juga. Bisa. Udah? Udah Udah beres. Kalau Ya ampun. kalau chef itu habis bersihin ngapain sih? dimasak. Masak. Masak yuk. Iya, yuk boleh. Beneran ini dimasak. Iya, masak. Chef Tiare lagi ngeramu Bener nggak? ikan. Kan di season ya. Oh, ini nggak pakai itu ya, nggak pakai lada ya? Ada. Nggak apa-apa deh. Gak apa-apa. Ya, oke, garam. Jadi lihat ikannya seger apa enggak karena masaknya langsung. Masih dingin Apanya? ikannya. Iya, ikannya masih dingin, masih Jadi ini frozen. dimasukin? Boleh? Langsung. Kita ngikutin yang jualan ikan deh, katanya langsung masukin ya udah. Oke. Mandarin. 所以我们在做鱼，这个是扎嘎浪鱼，对。从印尼来的。对。 Belum panas deh kayaknya. 现在我在做鱼，所以等一下我们可以吃鱼。平常我在台湾，我喜欢吃烤肉，但是现在我们烤鱼，这样。 Jadi ini generasi ikan ya, Tiare sambil masak ya. Jadi kita tuh maunya generasi ikan Indonesia tuh terbentuk nih, terbentuk supaya lebih ini apa namanya, supaya Indonesia tuh generasi ikannya tumbuh gitu loh. Generasi ikannya tumbuh semakin banyak. Jadi saya juga mau ajak Tiare nih untuk semua generasi ikan Indonesia nih untuk punya mimpi seperti Tiare nih, boleh kasih ini nggak? Jadi kalau di luar negeri tuh pelajar Indonesia tuh berbicara banyak gitu. Mungkin lebih ngasih tahu aja sih, kalau kadang biasanya orang tuh berpikir kalau kita kuliah di luar negeri kita nggak mungkin inget sama Indonesia gitu. Justru kita kuliah di luar negeri kita menimba ilmu, dan ilmu yang kita dapat dari luar negeri itu justru buat Indonesia juga sebenarnya. Iya. Gitu. Itu sih sebenarnya yang kadang orang lupa gitu, kalau kita kuliah di luar negeri sebenarnya buat bangun Indonesia. Ya, jadi gitu. kita mau undang Tiare juga, maunya tuh Tiare nanti berbicara di level dunia juga tentang generasi ikan nih di Indonesia ini, karena Indonesia ini adalah memang perikanan dan kelautannya besar sekali potensinya, bisnisnya benar-benar. gitu. Jadi maunya Tiare juga jadi generasi ikan nantinya
walaupun nanti jadi gosong setelah ini. Iya, ini kayaknya bentar lagi ada bobo gosong. Mau gosong. Ada piring lagi. Ada Oh, piring lagi. itu. Terus kecapnya kapan dimasukin? Sebenarnya nggak ada clue ya, nggak ada clue. Terserah aja ini mau gosong, mau angus, pokoknya Aduh. saya nih. Nah, Oh, belum. Oh. jadi PPI dunia, Tiare lagi ini nih, boleh sapa PPI dunia nih bahwa lagi masak-masak di podcast Iya, ini Generasi pasti Ikan. bentar lagi teman-teman PPG ku kayak, Tiara nggak bisa masak. Gitu. Kita bisa bilang, tapi gue bisa makan. Oh iya, Walaupun nggak jangan bisa gitu masak, dong. tapi bisa makan. Jadi sekarang juga membawahi seluruh dunia. Program yang sekarang apa ya? Kalau di sekarang mungkin lebih ke PPI dunia yang lebih ini ya, mengkaji. Mungkin yang kemarin-kemarin lebih banyak program kerja yang lebih real gitu, tapi kalau sekarang tuh lebih yang mengkaji, oh apa sih sebenarnya yang mahasiswa Indonesia tuh bisa kontribusiin buat Indonesia gitu. Iya, kalau misalnya Tiare kan sering mengajak membahas isu-isu tentang dunia nih. Ini isunya di Generasi Ikan tuh masih banyak yang belum makan ikan nih. Iya. Di Indonesia nih, boleh ngomong ke masyarakat Indonesia nggak pentingnya makan ikan dan kita sama-sama membentuk generasi ikan nih. Boleh banget. Mm-mm. Aku justru mau ngajak teman-teman buat makan ikan, karena apalagi ikannya Indonesia itu segar banget. Lebih dikenal di luar negeri justru ikannya Indonesia dan hasil-hasil buminya Indonesia gitu. Dan juga buat makan ikan itu banyak benefitnya juga nggak sih Om? Iya. Kayak buat kesehatan. Katanya makan ikan nggak gengsi. Siapa bilang? Orang di luar negeri Oh, makan ikan. Iya, justru makan ikan. Orang Jepang semua makan ikan. Iya, Justru jadi pinter kan karena makan ikan. Ya, karena ikan segar Indonesia tuh punya aplikasi, tahu nggak sih? Oh, punya aplikasi. Iya, jadi kalau perikanan ini sekarang udah melek digital nih. Kalau pelajar internasional sudah tahu kan revolusi industri 4.0 Iya. ya, itu dibahas juga ya. Bahas. Jadi maunya tuh, wih, mantap nih. Jadi lapar nih. Masak dulu nih nasi nih. Nasi pada nasi. Wangi banget. Mantap. Beneran nggak ini? Kan Beneran. jadi takut. Takutnya bohongan. Jadi Iya. jangan lupa ya, Generasi Ikan untuk subscribe dan like channel ini. Daripada nggak ada rasa dan cuman garam doang, ya udah. Lucu nih, ini lucu nih. Aduh. Kalau yang sama Bang Sandi itu apa sih? Waktu sama Pak Sandi itu lagi bikin acara Millennial Connect. Kebetulan aku yang jadi ketua acaranya. Oh, ketua acara. Ketua pelaksananya bikin acara PPI Dunia di Indonesia pertama kali. Nggak pertama kali sih, mungkin setiap tahunnya ada, cuman tahun sebelumnya sempat nggak ada, dan tahun ini ada. Terus undang si Pak Sandi sebagai salah satu pembicaranya. Oh gitu. Mm-mm. Jadi kalau misalnya banyak bersinggungan dengan Departemen Luar Negeri ya, Iya, Departemen Luar Negeri sama Kementerian Pendidikan sih, Kementerian Pendidikan. Jadi sama Pak Nadiem. Pak Nadiem. Waktu pas aku jadi Millennial Connect itu dianya masih agak sedikit menutup sih. Heeh. Jadi Tapi seharusnya sih lebih sama Nadiem. Pak Nadiem ya. Iya. Jadi kalau misalnya berarti sering dengan KBRI gitu Iya, ya. sering. Jadi kalau- Terutama buat teman-teman PPI yang cabang negara ya, bukan yang PPI dunia. Yang PPI negara-negara itu justru mereka lebih dekat ke KBRI sih. Iya, kalau misalnya udah Indonesia Generasi Ikan nih. Generasi Ikan yang di luar negeri kira-kira Tiare mau sampaikan apa nih? 57 negara berapa orang itu ya? Kurang lebih 200, nggak tahu ya, 200. 57 aja cabangnya. Iya, mungkin bisa 200-an ribu. 200-an ribu. Nggak mungkin, kayaknya lebih deh, lebih. Boleh. Buat teman-teman yang di luar negeri, jangan lupa makan ikan. Subscribe dong. Iya, subscribe juga, karena Buat kayaknya kita lagi pembahasan- ngebangun Generasi Ikan Indonesia soalnya. dan membangunnya pun justru nggak cuman ke beberapa elemen, Iya, semuanya. semuanya, dari yang bisa masak sampai nggak bisa masak. Nanti dari sini baru ngerasain bahwa ikannya ikan segar dari Iya. ikan segar Indonesia. Gitu. Alright, jadi udah selesai. Nggak tahu ini udah matang atau belum. Aku nggak tahu. Ya udahlah.
Oke, jadi ini nanti kita cobain sama-sama. Jadi kalau ada Kecapnya taruh di samping. Kecapnya taruh di samping. Wis. Mantap. Jadi coba tunjukin di ini dong. Tunjukin di kamera hasilnya. Iya. Ini Eh, ikan tunggu, cakalang Chef Tiare. Ikan cakalang Chef Tiare. Kelihatan nggak ya? Kayak gitu guys. Jadi kayak gitu. Jadi ini pertama kali Tiare potong ikan, pertama kali masak ikan di podcast Generasi Ikan Indonesia. Punya moto hidup nggak sih? Nggak ada. Belum? Oh, Ya. don't go with the flow. Don't go with the flow. Only that fish go with the flow. Only that fish go with the flow. Jadi Mandarinnya? Gak tahu. Nggak tahu. Jadi ya kalau bahasa Mandarin yang paling kamu suka adalah misalnya kalau hidup Mandarin. itu harus bagaimana gitu. Nggak ada sih. Cuman aku kalau Mandarin lebih suka lagu-lagunya. Gitu. Oh nyanyi. Nyanyi. Oh ya ampun salah. Nyanyi. Salah. Nyanyi ya? Tunggu dulu dong. Gue nyanyi ya. Wow, ini kitchen teh. Itu apa ya? Aduh. Jadi yang ini dong, nyanyi. Terakhir buat generasi ikan Indonesia spesial Tiare akan Boleh buka lirik nggak? boleh buka liriknya. Boleh buka lirik Boleh nggak? buka lirik. Kan soalnya Mandarin Ya, ya. Mandarin. Apa-apa. Bener-bener deh, dikerjain bener-bener. Kalau gua nyanyinya apa ya? Mana Sony. Ini pasti Om tahu. Ini terkenal ya? Terkenal. Hmm. 你问我爱你有多深，我爱你有几分，我的情也真，我的爱也真，月亮代表我的心。你问我爱你有多深，我爱你有几分，我的情不移，我的爱不变，月亮代表我的心。 Mantap. Aduh. Oke, terakhir karena saya lihat juga sering Tiare jadi MC ya. Iya. Oke, jadi ini adalah untuk generasi ikan Indonesia adalah kayak mempersilahkan adalah inilah generasi ikan Indonesia untuk masa depan Indonesia seperti itu. Oke, gimana Oke. ngomongnya? Jadi Kayak ngajak gitu. Oke, masyarakat Indonesia kami Generasi ikan Indonesia ya. jadi kami persembahkan generasi ikan Indonesia untuk masyarakat Indonesia untuk Indonesia lebih bagus. Kita sambut podcast generasi ikan. Tunggu ya, mikir dulu. Untuk teman-teman Indonesia, inilah generasi ikan Indonesia yang pastinya bisa membantu dan memberikan kontribusi yang terbaik untuk Indonesia. Kami persembahkan podcast Generasi Indonesia. Oke, thank you. Yeah.